Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 4 untuk tema 2 ya. Ini subtema yang ketiga sudah ya. Halaman 144 ya. Silakan buka. Kita lanjutkan. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Ya, energi yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Selain sinarnya juga panasnya yang diambil. Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berolahraga. Hari ini kamu dan temanmu akan bermain di luar. Ayo lemparkan bolanya. Perlengkapan 2 bola besar, 2 kardus besar, aturan main. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, ya, kelompok A dan kelompok B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Letakkan kardus besar di depan setiap kelompok berjarak 5 meter dari baris paling depan. Letakkan pula bola masing-masing ya, barisan. Ya, letakkan bola di depan masing-masing barisan. Saat mendengar apa-apa mulai, anggota yang paling depan harus mengambil bola. Bola dipegang dengan kedua tangan, ya, gini. Anggota harus melompat ke depan 5 kali memasukkan bola ke dalam. Anggota harus melompat ke depan 5 kali dan memasukkan bola ke dalam kardus. Anggota pertama mengambil bola dan meletakkan di depan anggota berikutnya. Anggota kedua melakukan hal yang sama. Ya, jadi ayo lemparkan bolanya, judulnya ya. 2 bola besar dan 2 kardus besar. Kamu telah melakukan permainan lempar dan menangkap bola dengan guru dan temanmu. Bacalah lagi cara permainannya dan diskusilah. Ya, jadi kalian bisa diskusikan ini dengan guru di sekolah. Ya. Kita lanjut aja. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Ya, jadi energi matahari ini menghasilkan 2 energi sebenarnya. Energi panas dan cahaya. Nah, jadi panasnya bisa menghangatkan bumi, cahayanya bisa untuk fotosintesis dan lain-lain ya. Untuk penerangan yaitu cahayanya. Ayo membaca. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah energi pengganti energi listrik? Ya, apakah ada energi pengganti energi listrik selain bermanfaat untuk dikonsumsi? Jeruk, apel, kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif ternyata. Ya, pada gambar tampak 3 potong jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjangnya adalah 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning, ya, dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Ya. Intinya harus logam yang jenisnya berbeda. Amatilah gambar berikut, ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala, diskusikan dengan temanmu bagaimana cara agar lampu menyala. Ya, di sini ada jeruk, ya, di sini ada apel sama apa ini? Kentang. Ya, dihubungkan dari jeruk dihubungkan ke apel ke kentang, ya. Di sini ada paku, ya, dihubungkan ke sini, ya. Kemudian di sini ada penjepit buaya, ini membuat rangkaian tertutup. Apabila percobaan belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Ya, loh, ini lampunya taruh di mana ini? Harusnya ini buah, ya, ini ke sini, ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke lampu seharusnya ya. Di sini ada lampu, ya, ya. Di sini harus logam yang berbeda, ya, logamnya berbeda. Di sini logamnya berbeda. Di sini diloncatkan ke sini ya, logamnya berbeda. Ya. Kalau seperti ini nanti lampunya sebentar.
Di sini ke sini ya ini harusnya ada lampunya, ini kok nggak ada lampunya. Kita lihat materi di bawahnya. Apabila percobaan berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Jadi rangkaiannya harusnya gini, ya. Jadi ini logamnya berbeda, dua logam yang berbeda. Jadi ini logam yang merah misalnya ya. Ini logam yang merah. Ya, di sini ada logam yang saya kasih biru, ya bisa dari uang dengan logam yang berbeda. Di sini baru dihubungkan ke lampu. Di sini dihubungkan ke lampu. Ya, memang butuh banyak buah ya untuk bisa menyalakan lampu. Ya, seperti ini. Di sini lampunya. Lampunya kok jelek ya? Saya bikinkan gitu ya. Ada gerigi-geriginya gini kan biasanya. Oke, itu kan sudah ke situ, ini ke bagian bawahnya. Ke sini. Ya. Memang kalau buahnya kurang tambahkan lagi di belakangnya. Ya, tambahkan lagi di belakangnya buah sampai bisa menyala. Di sini dihubungkan, ini juga dihubungkan ke sini. Ya. Namanya rangkaian ini paralel. Oke, apabila percobaan belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Ya, dicoba di sekolah. Laporan percobaan, nama percobaan adalah membuat listrik buah ya, membuat listrik tenaga buah, atau gak usah membuatnya deh. Listrik tenaga buah. Tenaga buah. Listrik tenaga buah. Tujuan percobaan membuktikan kalau buah bisa menghasilkan listrik. Buah bisa menghasilkan listrik. Terutama buah yang asam ya, yang asam. Buahnya ya harus asam. Jadi lebih cocok ya pakai jeruk itu. Buah asam. Karena sebenarnya cairan asam dari buah ini yang menghasilkan listrik di dua logam yang berbeda. Kalau bisa tembaga dan seng, misalnya ini tembaga. Baterai itu juga menggunakan tembaga dan seng. Ya, seng. Seng itu mungkin bisa diambilkan dari potongan ini, seng dari ini, atau dari baterai bekas diambil sengnya, atau dari kalau tembaga ini bisa diambil dari kabel bekas mungkin ya, dari kabel bekas ya, bekas. Kalau seng bisa diambilkan dari bekas pintu atau bekas atap ya, atap serpian atap bekas, atau ini ya, logamnya punyanya ini baterai bekas. Bisa minta bantuan orang tua. Ya. Alat-alatnya ya, jadi ini logam yang berbeda, bisa dengan uang dengan warna berbeda ya. Idealnya sih lebih enak pakai itu. Biasanya tembaga, bisa dari kabel ya, kabel bekas. Kalau bisa kabelnya agak besar itu. Ya, terus seng. Ya, ini bisa diakili dengan uang dengan warna yang berbeda. Berbeda. Ya. Harus ditimbulkan dari logam dengan jenis yang berbeda memang. Dan kayak potensial reduksi voltanya itu selisihnya semakin jauh semakin bagus sih. Saya gunakan emas ya mungkin ya, cincin emas atau apa itu kalau ada dipinjam sebentar. Kemudian alatnya lagi ada ini ya, tentu saja butuh pisau untuk membelah buahnya, terus kabel ya, terus kemudian lampu, terus dudukan lampu. Ya, bisa beli di ini bisa beli di toko elektronik ya.
beli di toko elektronik yang untuk ini, bukan toko TV, radio biasanya ndak ada. Toko komponen listrik, ya toko komponen listrik. Ya biasanya di apa ya, perajin-perajin listrik itu toko-toko yang elektronik tapi untuk ininya, komponen-komponennya. Kalau di Surabaya pusatnya di Genteng, ya itu pasti ada peralatan yang dibutuhkan ini. Langkah kerja, belah buah, ya tancapkan dua logam yang berbeda secara ya berbeda dengan jarak yang terpisah ya, jarak terpisah. Misalnya ini buahnya, yang satu di kiri, yang satu di kanan gitu ya, ini belahan buahnya gitu ya. Kemudian sambung kabel secara paralel. Minta bantuan orang tua atau guru. Sambung kabel secara paralel ya. Paralel apa paralel? Paralel ya. Kemudian sambungkan ke lampu. Ke lampu. Kalau lampunya belum bisa nyala, tambah buahnya lagi sampai bisa nyala. Hasil percobaan seharusnya kalau berhasil lampu akan menyala. Kalau berhasil lampu akan menyala. Ya kalau berhasil ya dalam tanda kurung. Kalau lampunya sudah menyala, tuh saja lampu menyala gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah buah ya bisa menghasilkan buah yang masam ya. Bisa menghasilkan energi listrik. Seperti baterai ya. Sebenarnya asamnya yang bisa menghasilkan listrik. Buah yang menghasilkan listrik. Nah ini juga bisa dicoba di kayu sebenarnya. Misalnya pohon kedondong gitu ya. Pohon kedondong. Pohon kedondong ini getahnya itu asam. Dipaku di dua tempat gitu dan atau di beberapa tempat yang lain di paralel gitu bisa juga. Ini pernah dipresentasikan sama anak SD juga ya yang membuat listrik dari pohon gitu ya. Kita lihat di Google ya. Dulu pernah sempat viral gitu listrik dari pohon, anak SD yang bikin. Dari pohon. Nah, ini listrik dari pohon. Lah, ini dia ya. Jadi ya, ini anaknya yang bikin listrik dari pohon loh, ya, ditempatkan secara paralel ya. Ya, ini dulu sempat viral, ya. Nah ini di rumahnya bikin listrik dari pohon. Mana yang lampunya nyala? Ini masih anak-anak juga ya. Nah, sampai bertemu dengan presiden ini. Gelap dulu nyala, kini gelap gulita loh. Kita lihat ini lagi presentasi di depan banyak orang ya. Mungkin kita bisa nyalakan ininya, YouTube-nya. Ya. Jadi listrik dari pohon. Di sini dia mempresentasikan ya listrik dari pohon. Kita nyalakan saja. Ya. Ya. Nah, ini diwawancarai di Kompas TV ya. Kita lihat. Ini memang benar-benar jalan ya. Oke.
Tuh, dibor seperti itu untuk dimasukkan ininya, logamnya. Ya. Jadi selain dari buah, dari pohon. Naufal Razik ya, penemu listrik pohon. Oke, ini salah satu contoh bibit-bibit ilmuwan dari Indonesia. Ya, kalian bisa mencontoh. Kalau listrik dari buah, ya kita lihat. Nah ini contohnya. Nah di sini ada percobaan. Jadi membuat baterai dari buah. Kita lihat salah satu uh, percobaannya membuat baterai dari buah ya. Ini ada di YouTube, kalian bisa lihat juga. Nah seperti ini. Ya bisa dengan ada katoda, ada anodanya, ada lampu LED-nya. Ya. Uh, ditancapkan ya, ditancapkan di ada yang satu pakai paku beton itu ya, yang satu pakai uang yang warnanya oranye itu ya, kuning ya. Nah, lalu dihubungkan secara paralel seperti itu ya. Ini saya besarkan saja biar lebih enak lihatnya. Ya. Lalu kasih lampu LED. Nah, ini terlihat nyala kan? Nah, nyala. Karena memang buahnya kalau kurang terang ya buahnya dikasih lebih banyak ya. Nah, ini nyala kelihatan. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Jadi memang bisa nyala. Lampu LED itu membutuhkan energi yang lebih kecil. Jadi lampunya kalau bisa lampu LED saja, lampu LED. Tadi memang diminta lampu LED ya. Ya. Jadi kalau lampu LED tidak usah pakai dudukan lampu, ya lampu LED langsung aja, dudukan lampunya tidak usah, lampunya pakai lampu LED aja, lampu LED, ya LED itu singkatan dari Light Emitting Diode, ya Light Emitting Diode, nah seperti itu. Oke, kamu sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif bersama teman-temanmu. Sekarang tulislah bentuk petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan yang telah kamu lakukan. Ya, petunjuknya adalah intinya kita menancapkan dua logam berbeda, ya. Ya berbeda ini karena kita ingin agar kedua logam itu mempunyai potensial reduksi yang berbeda. Nah, ini bahasanya orang kimia ini ya, memiliki potensial reduksi berbeda. Ya, yang saya kurung ini nggak kalian tulis nggak apa-apa. Ya, ya. Lalu menghubungkannya secara paralel. Ya, ini tujuannya apa? Agar diperoleh ya arus listrik yang cukup, yang besar gitu aja. Ya, lalu dihubungkan ke lampu LED. Kita pilih LED ini karena butuh energi yang kecil untuk bisa membuatnya menyala. Ya jadi agar jeruk yang kita pakai itu nggak banyak-banyak amat. Ya, apa yang kamu sudah pelajari hari ini? Energi alternatif dari buah, ya dari buah. Ya dan dua elektrode. Dan dua elektrode ini saya kurung. Pada intinya memang energi alternatif dari buah. Energi listrik alternatif ya. Di sini dikasih listrik. Energi listrik alternatif dari buah. Mengapa energi alternatif sangat penting ya untuk mengantisipasi jika energi tradisional habis? Solusi jika energi
konvensional biasanya kita menyebutnya. Habis. Ya. Menurutmu apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan hari-hari? Bisa. Ya, bisa. Jadi mungkin kurang begitu efektif karena yang dibutuhkan banyak, tapi bisa. Ya, dan ini juga bisa menjadi batu pijakan untuk kalian bisa meneliti lebih lanjut, kan gitu ya. Perhatikan hasil karya percobaan alternatif kepada orang tuamu. Kamu dapat mencobanya bersama mereka. Ya, contoh videonya sudah ada di YouTube. Kalian tinggal nyari yang tadi. Ya, oke. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Ya. Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Ya, nah ini dijawab dulu. Energi alternatif biasanya yang digunakan mungkin energi dari cahaya matahari ya, cahaya matahari. Ya, kalau kalian lihat di genteng, ya di genteng itu ada bentuk seperti ini, itu ada energi alternatif dari ini kayak silinder gitu ya, terus ini ada lebarnya gini. Nah, ini namanya panel surya. Ya, panel surya. Ya, ini adalah energi alternatif untuk mengambil dari sinar matahari. Ya, alat untuk menyerap energi sinar matahari. Menyerap ya energi sinar matahari. Ya, kalau di Surabaya di perempatan-perempatan itu ada seperti ini. Ya, ada bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Di sini adalah ya, di sini ada tiangnya tinggi, terus di sini untuk lampu listrik, untuk lampu lalu lintas. Nah, untuk menghidupi lampu lalu lintas ini, ya di beberapa tempat di Surabaya sudah menggunakan energi sel surya. Ya, jadi tidak pakai listrik PLN, ya, jadi energi alternatif. Ya, kalau di kota sudah, bagaimana dengan yang di desa atau di kota kalian? Ya, apakah ada penggunaan energi sel surya ini? Ya, kita lanjutkan. Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ya, ketika air kurang perlu memasak kembali hal tersebut. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang kita perlu memasak kembali, hal itu juga boros energi. Jadi saat kita memasak air usahakan pas. Ya, kalau menyetrika juga usahakan jangan satu baju setrika ntar satu lagi, jangan sekalian ya. Karena proses memanaskan setrikanya itu butuh energi. Gunakan panci besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah yang terlalu besar dan isi sedikit juga membuang energi banyak. Loh, kelihatannya sederhana tapi menghemat energi ini. Masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas terbuang sia-sia. Hal itu bisa kita praktekkan di rumah untuk menghemat energi. Ya, satu lagi, menyetrika. Usahakan sekalian banyak baju ya. Menyetrika usahakan langsung banyak baju. Terus mencuci ya. Jadi usahakan sampai mesin cucinya penuh. Tunggu mesin cuci penuh. Karena di sini yang kita hemat ada 2, listrik, 3 malah. Kita menghemat listrik, kita menghemat air, dan kita menghemat waktu. Ya, jatuhnya waktunya lebih singkat toh. Nah, Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis yang merebus setengah liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 1/4 liter, 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelasnya terisi setengahnya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Nah, ya.
Jadi itu adalah cara yang benar. Jadi pas yang kita rebus itu nggak kebanyakan. Temukan bilangan-bilangan dari cerita di atas. Ya, di sini setengah liter air, 0,5 liter air. Ya. Terus kita juga menemukan 1 sendok gula. Kita menemukan bilangan ke dalam masing-masing gelas Dayu juga memasukkan teh. Air mendidih 0,25 liter. Ya, liter. Terus di sini ada setengahnya. Nah, ini adalah bilangan-bilangan, ya. Dan setengah, 0,5 dan setengah itu sama. 0,5 itu sama dengan setengah. Kalau 0,25 sama dengan 1/4. Apa itu bilangan desimal? Ketika pecahan 1/8 diartikan 1 dibagi 8 atau ditulis 1 bagi 8, sehingga terdapat satu daerah 1/8, ya. 1/8 itu sama dengan 1/8, atau 1/8 sama dengan 1 bagi 8. Loh, 1 bagian dibanding 8 bagian yang ada sama dengan ini. Ya, coba kamu hitung hasil dari 1/8 atau 1 bagi 8. 1 bagi 8 1/8. 1 bagi 8 itu sama dengan 1/8. Ini kalau jadikan bilangan desimal, ya, 1 dibagi 8, ini tambah koma di sini. Nah, di sini boleh tambah 0. Dikalikan 1 kali 8 adalah 8, sisa berapa? 2. Di sini ditambahkan 0, di sini bisa. Ya, di sini nggak usah tambahkan 0 lagi. Ya. Ya. Dikalikan 2 adalah 16, sisa 4. Ya, tambahkan 0 lagi. Dikalikan 5, ya, dikalikan 8 40. Ya, ini 40 habis. 0, ya. Garisnya ini seharusnya nggak usah. Bentar, keliru garisnya. Nah, ini sisa 4 ditambahkan 0 dikali 5, 5 kali 8 adalah 40 habis. Ya, jadi hasilnya adalah 0,125 seperti itu. Ya. Mengubah desimal ke pecahan. Banyaknya bilangan di belakang koma menunjukkan pembagi. 0,25 artinya ini ada 1, ada 2. Ya, artinya sama dengan 25 dibagi nolnya 2, 1 nolnya 2. Jadi ubahlah 2,5 menjadi pecahan. Jadi 0,25 sama dengan 25. Di sini belakang koma kan ada 2 angka, 1, 2. Ya, di sini saya garis lurus saja. 1, 2, ya. Maka ini adalah per 100. Sama-sama dibagi 25. Ya, ini dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25. Ini akan bisa disederhanakan menjadi 1/4. Nah, seperti itu. Lagi, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa hubungan desimal dengan pecahan? Ya, kesimpulannya bilangan desimal, sebentar. Kesimpulannya bilangan desimal bisa dijadikan pecahan. Desimal bisa dijadikan pecahan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah 0,25 misalnya, ya, itu sama dengan, ya, kita tinggal menghitung, ya, hitung banyaknya angka di belakang koma, ya, hitung banyaknya angka di belakang koma, angka di belakang koma, lalu bagi angka di belakang koma dengan, ya, banyak dengan 1 yang nolnya, nah, gitu, yang nolnya sebanyak angka di belakang koma. Di belakang koma. Nah, seperti ini, misalnya 0,125 sama dengan berapa?
Nah, ini 125 dibagi dengan banyaknya angka di belakang koma 1, 2, 3 berarti bagi 1000. Ya, kalau sama-sama dibagi 25, atas dibagi 25, bawah dibagi 25, dapatnya 1/8. Seperti itu. Ayo mencoba. Ketika kamu tahu bahwa 1/4 sama adalah 0,25, dengan mudah kamu bisa menghitung 2/4 ini adalah 2 kali 0,25 sama dengan 0,5. 3/4 ya 3 kali 0,25. Ya. Ya, ini untuk mempermudah. Ya, daftar yang lain ya. 1/2 adalah 0,5, ini untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan 1/2 itu 0,5. 1/4 adalah 0,25. 1/5 adalah 0,2. Ini dihafalkan saja. 1/8 adalah 0,125. Untuk memudahkan ini nanti. Ya, dan kita 4 ini harus hafal. Misalnya kita ingin 3/4. 3/4 berarti 3 dikali 1/4 sama dengan 3 kali 0,25 ya sama dengan 0,75. Lebih mudah. Ya, jadi ini cara yang sederhana tapi sangat mudah. Mana yang lebih besar? 1,25 atau 0,34 ya. Kita ya 0,125 kalau kita bandingkan dengan 0,34 kita mulai dari depan. Ini 0 di sini 0, di sini 1, di sini kok 3, jelas 3 lebih besar dari 1. Ya langsung aja gini, nggak usah ngecek belakangnya lagi. Ya. Jadi kalau 0,34 ini satuannya 0, 1/10-nya 3, 1/10-nya 1. Jelas dari sini aja cukup untuk membandingkan, ini lebih besar. Kalau ini sudah lebih besar, belakangnya nggak dicek nggak apa-apa. Ya. Jadi 0,34 lebih besar dari 0,125. Ubahlah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini kita lakukan. Kita perbesar dulu seperti biasa biar kita enak. Ya. Nah, diperbesar segini kan enak. Kalau ini 0,4 kita mau jadikan pecahan. Ya. Sebentar. Ya. 0,4 ini adalah sama dengan 4/10. Ya, karena di belakang koma ada satu angka. Ya, di sini 1 0 saja. Ya, maka sama-sama dibagi 2 menjadi 2/5. Di sini saya bagi 2, di sini saya bagi 2. Biar lebih sederhana. Ini namanya menyederhanakan pecahan. Pecahan. Ya, seperti itu. 0,125. Mudah saja. Di sini 0,25 ya, ini akan menjadi 25 dibagi di belakang koma ada 2 angka. Berarti 1 nolnya 2. Ya, kalau sama-sama kita bagi 25, 25 bagi 25 adalah 1. Ya, 1/100 bagi 25 itu 4. Nah, ini menyederhanakan pecahan. Lagi. Sekarang pakai ungu. Ya, wah, kok nyoret. Nah, di sini ya. 0,75 ini ya 75 dibagi 100. Ya, kalau sama-sama kita bagi 25, ini akan mendapat 3/4. Nah, seperti itu. Ubahlah ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau ini tekniknya sama. Ya, kita memakai ratusan untuk mempermudah. Ya, ini saya perbesar. Ubahlah menjadi bentuk desimal. Ya. Kita bisa ini dirubah akar menjadi ratusan. Atas saya kalikan 5. Kalau 5 kurang ya. Bawah kalikan 5 dulu. Coba ini akar kalau dikalikan 5 akan menjadi 5/20. Masih kurang. Saya kalikan 5 lagi. Kalau masih kurang kali 5 ini kali 5. 5 kali 5 25. Kalau 20 kali 5 100. Nah, ini kita nulis 25. Nah, kita ngitung dari belakang ya 1 2 ya, terus di sini kasih 0, komanya posisi di sini dari belakang. Jadi ini 0,25. Lagi 2/5. 2/5. Nah, kita usahakan ini menjadi, nah ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 2 menjadi 4/10. Nah, kita tulis 4 dari sini ngitung set, komanya di sini. Kasih aja 0 di sini. 0,4. Ya, ini saya kerjakan pakai biru. Ya, 3/8. Ya,
Caranya 8. 8 ini mau dikalikan berapa? Saya kalikan 5 coba. Bawah kalikan 5, atas kalikan 5. Ini akan menjadi 15. 8 kali 5 itu 40. Wah, masih kurang. Jangan kali 5. Kali ini 40 ya. 40, masih kurang. Saya kalikan 5 lagi. Saya kalikan 5, di sini saya kalikan 5. Ya, kalau 15 kali 5 itu nanti 5 kali 5 akan menjadi 5, nyimpen 2. Ya, 5 kali 1 5 tambah 2 7, 75. Ya. Di sini 40 kali 5 adalah 200. Kebesaran. Ya. Oh, masih kurang. Bukan kebesaran, masih kurang. Saya kalikan 5 lagi. Kalikan 5. Kadang-kadang kita mencicil mengalikannya. 75. 5 kali 5 5, nyimpen 2 lagi. 5 kali 7. Di sini adalah 35 tambah 2 35, 36, 37. 37. Di sini bagi 1000. Ternyata 0,375. Sampai ini bentuknya seperti ini ya, ribuan atau ratusan atau puluhan. Jadi 0,375. Sekian ternyata. Jadi nolnya kita narik seperti tadi ya. Kita nulis 375, kita hitung dari sini 1 2 3. Jadi 0,375. Ya. Kita cek sekarang pakai kalkulator. 3 per 8 berapa? Kadang-kadang angkanya agak susah memang seperti ini. 3 per 8. Nah, 0,375. Sesuai. Nah, sekarang kita akan membandingkan 0,123 dan 0,23. Kita mulai dari 0 bandingkan saja. Ini 1, ini 2, jelas ini lebih besar. Ya, 0,24 dan 0,5 kita bandingkan. Di sini kok 2, di sini 5, jelas ini lebih besar. Jadi kita bandingkan angkanya. Di sini kok 2, di sini 5, langsung saja 5 lebih besar. Jadi nggak usah lihat belakangnya lagi. Nah, kalau ini harus kita rubah dulu. Ya, ini kita zoom di sini. Ya. Kalau ini kita rubah dulu. Misalkan ini. Ya, ini saya geser ke sini. 1/4. Ini. Nah, 1/4 ini kan tadi sudah kita punya hafalan ya, 0,25. Di sini 2, kok di sini 4. Wah, jelas 4 lebih besar, nggak usah mikir belakangnya lagi. Setengah adalah 0,5. Habis koma kok 5, habis koma 2, jelas 5 lebih besar. Ambil saja di situ. 1/5 adalah 0,2. Nah, 2/8 ini sama dengan 1/4, ya, sama dengan 0,25. Nah, sama-sama 2 di sini, tapi ini belakangnya ada 5-nya, ini enggak, kosong. Ya, yang ini kita pilih lebih besar. Seperti itu. Bagaimana hasil pengamatanmu? Buka kembali pembelajaran 2, sampaikan kepada temanmu hasil pengamatan di lingkunganmu. Buatlah petunjuk hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah petunjuk tentang listrik. Begitu pula dengan air dan BBM. BBM itu singkatan dari bahan bakar minyak. Nah, seperti ini. Contoh-contoh yang bisa membantumu ini. Matikan listrik jika tidak tonton gambarnya orang tidur. Nah, ini salah. Ini bagus ini. Matikan lampu siang hari. Nah, di sini. Ya, matikan lampu saat tidur. Nah, bisa tambahkan sendiri di sini mungkin. Di sini gambarnya kayak gini, tidur kayak gini, ya. Tapi ganti di kamar tidur gitu ya. Di sini di kamar tidur ada bantalnya, ya. Orangnya tidur pulas, ya. Orangnya tidur, ya. Tidurnya tidak beraturan. Ya, seperti ini. Lampunya masih nyala, ya. Lampunya masih nyala, ya, misalnya ceng matikan lampu saat tidur, saat tidur, seperti itu ya. Di sini mungkin ada jendelanya, terus kasih gambar rembulan gitu ya, untuk menunjukkan kalau malam hari ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh.
Pasanglah di lingkunganmu, ajak mereka untuk hemat energi ya, membuat masyarakat sadar akan hemat energi juga kewajiban kita. Ya. Ayo renungkan nilai apa yang kamu pelajari hari ini ya. Penggunaan energi alternatif, bukan penggunaan ya, membuat malah ya, membuat energi alternatif ya. Kita bukan pengguna, membuat energi alternatif. Ini tingkatannya lebih tinggi ya daripada menggunakan. Terus kita juga kampanye hemat energi. Terus kita juga belajar konversi dari pecahan ke desimal ya, dan sebaliknya ya ke desimal. Adakah cara lain untuk membuat masyarakat sadar akan hemat energi? Ya, penyuluhan misalnya. Ya, penyuluhan yang diberikan oleh Pak RT. Ya, saat ada halal bihalal misalnya, kalian bisa ikut membantu Pak RT untuk mengajak warga hemat energi. Ya, kalau yang ngajak anak seusia SD misalnya, itu warga tambah merasa harus melakukannya gitu. Masa anak kecil saja melakukan, orang dewasa enggak gitu ya. Buatlah kesepakatan keluargamu untuk menghemat energi, saling mengingatkan anggota keluarga jika ada yang belum melakukan hemat energi. Baik, ini adalah pelajaran untuk di video ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Linknya ada di bawah. Misalnya kalian ingin melihat kelanjutan dari pembahasannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.